Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipimpin berdoa Alfia. Persiapan. Doa mulai. Bis. Terima kasih Alfia. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik? Adakah yang hari ini tidak hadir? Ada. Coba saya cek dulu ya yang tidak hadir. Alfiatul Hasanah, Yusri Ningsih, Tiara Anissa. Materi sebelumnya yang kita pelajari apa? Masih ingat? Kemarin kita sudah mempelajari terkait zina, pengertian zina dan pergaulan bebas, begitu ya. Nah, bagaimana sekarang, masih semangat? Coba, sekarang Bu Guru ada suatu hal untuk menyemangati kalian. Bu Guru dulu, nanti kalian bersama-sama. Tepuk semangat. Semangat, bisa? Nah, coba berdiri dulu. Ayo kita mulai. Tepuk semangat. Semangat. Nah, baik, terima kasih. Nah, di sini kita akan di pertemuan kedua ini di pertemuan pertama kita sudah mempelajari zina dan pergaulan bebas. Hari ini kita akan mempelajari terkait, nah ini pertemuan pertama pengertian pergaulan bebas dan zina. Pertemuan kedua hukum bacaan tajwid Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2. Nah, ini merupakan salah satu dalil Al-Quran yang menerangkan bahwa pergaulan bebas dan zina dilarang, gitu. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama adalah membiasakan diri membaca dengan tartil Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2 serta hadis terkait. Yang kedua, membaca Quran surat An-Nur sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijil huruf dengan tepat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina. Wala taqrabuz zina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Bacaan tajwidnya wala. Kira-kira apa bacaan tajwidnya? Matabi'i. Tak apa? Qalqalah sugro apa kubro? Sugro. Kenapa? Ya, karena berada di tengah kalimat. Robu atau bi'i. Alhamdulillah. Selanjutnya di sini Quran surat An-Nur. Baik, bersama-sama bergantian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kullu wahidin minhuma. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Nah, selanjutnya coba kita lihat
hukum tajwidnya. Nah, azza idgham samsia, wazza ni. Nah, itu kalian bisa menganalisis hukum bacaan tajwid hingga nomor 33. Nah, tadi kita belum membaca terkait dengan artinya di Quran surat Al-Isra. Coba siapa yang mau membacakan artinya? Dari Quran surat Al-Isra ayat 32, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Baik. Selanjutnya Quran surat An-Nur ayat 2. Yang mau membacakan artinya coba angkat tangan. Luai? Coba angkat tangan Luai. Arti dari Quran surat An-Nur ayat 2 adalah berzina perempuan dan berzina laki-laki adalah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada kedua mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah SWT. Jika kamu beriman kepada Allah SWT. Terima kasih Rafda dan Luai. Nah, di sini Quran surat Al-Isra ayat 32 pertama yang tadi itu menjelaskan terkait larangan berzina. Lalu Quran surat An-Nur ini menerangkan bahwa pezina laki-laki atau perempuan itu harus didera masing-masing keduanya 100 kali. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang zina muson dan goiru muson. Zina muson merupakan pezina yang bagaimana? Bagaimana? Yang sudah bersuami istri. Kalau zina goiru muson? Yang belum pernah menikah. Jadi itu adalah zina muson dan goiru muson. Apa perbedaannya dari zina muson dan goiru muson? Perbuatan keji. Mengapa keji? Dampak buruknya banyak. Contohnya, misal itu terjadi salah satu keluarga, maka di sana akan tercela. Seseorang itu akan tercela, lalu dia akan terasingkan dari keadaan sosial. Begitu. Menurut Imam Sayuti dalam kitab Al-Jami' Al-Kabir menuliskan ada beberapa dampak di dunia, ada 6 dampak di dunia dan dampak di akhirat. 3 dampak di dunia dan 3 dampak di akhirat. Fakir itu apa sih? Kurang dalam segala hal. Itu fakir. Lalu mengurangi umur. Jadi seseorang yang berbuat zina, dampak di dunianya adalah mengurangi umur. Namun ada beberapa syarat untuk bisa menghukum ini. Syaratnya harus ada 4 orang saksi yang adil. 4-empatnya ini mengetahui benar-benar bahwa seseorang itu melakukan zina. Dari prosesnya dia benar-benar mengetahui, baru kalau 4 ini menerangkan bahwa seseorang itu berzina, maka jatuhlah hukuman ini. Gitu. Misal dari salah satu ini ada yang tidak tidak bersaksi bahwa itu adalah benar. Nah, hukuman ini tidak jadi jatuh kepada orang tersebut. Paham? Oke. Tentang larangan mendekati zina. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. An Jabir bin Abdullah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi. "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yaqulna bi imra'atin laysa ma'aha bi mahramin minha fa innaka minha syaitan." Oke. Nah, setelah ini kita akan membentuk kelompok seperti biasa. Kelompoknya kita berhitung 1 sampai 5. Oke? Dari sebelah sana dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 1. Oke, nanti kita akan menggunakan media Chromebook sebagai sumbernya. Ada yang bawa Al-Quran terjemah? Tidak. Oh, ada yang bawa, ada. Alhamdulillah ada yang bawa. Nanti sebagai sumbernya yaitu Al-Quran, yang kedua adalah media Chromebook gitu. Nah, apa yang harus kalian lakukan? Yang pertama, setelah memahami hukum tajwid, lakukan aktivitas pada LKPD 2. Saya sudah menyiapkan LKPD-nya di sana.
Lalu carilah ayat atau dalil yang menerangkan tentang larangan pergaulan bebas atau zina. Jadi selain ayat yang kita baca dan hadis yang kita baca tadi. Oke. Lalu carilah permasalahan terkait hukum bacaan tajwidnya pada dalil yang sudah ditemukan. Jadi misalnya Quran surat apa ketemu, nah kalian analisis lalu cari permasalahan terkait hukum bacaan tajwidnya. Nah, ditulis sedemikian rupa. Oke, silakan membentuk kelompok. Sudah menemukan ayat lain dari surat Quran surat Isra? Ada, Bu. Apa? Quran. Itu Quran surat apa itu? Bu Guru gak kelihatan. surat An-Nur, Bu. An-Nur. Ayat oh, enggak. Oh iya. Ayat 3. Ada kesulitan? Tidak ada. Oke. Awas. Selesai? Sudah. Oke, kelompok berapa yang sudah? 5. Kelompok 5, silakan maju untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini kelompok 5 akan menerangkan salah satu ayat yang menerangkan larangan zina yang berada pada surat Al-Furqan ayat 68 bahwa zina itu adalah termasuk dosa besar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina la yad'una ma'allahu ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati haramallahu illa bil haqqi wa la yaznuna wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Yang berarti dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan yang benar dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan demikian itu niscaya dia mendapat pembalasan dosanya. Quran surat Al-Furqan ayat 68. Dan pada surat Al-Furqan ini terdapat beberapa bacaan tajwid yang akan dibacakan oleh teman-teman. Walladzina bacaan Al-Syamsiyah. La bacaan Matabi'i. Yad'u bacaan Matabi'i. Yad'una Qalqala Subra. Ma'allahu Matabi'i. Ilahan akhara Tamjalala. Wala Matabi'i. Yaqtuluna bidhar khalqi an-nafsa Asyamsiyah bil haqqi Maria wala yaznuna tabi'i wa may. Jadi di sini kami telah menerangkan bahwa zina itu dilarang sebagaimana yang tercantum pada surat Al-Furqan ayat 68. Baik, cukup di sini. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kasih aplaus untuk kelompok 5. Nah, tadi dari kelompok 5 menemukan dalil terkait larangan pergaulan bebas dan zina. Quran surat apa? Al-Furqan ayat 68. Al-Furqan ayat 68. Kelompoknya Nuzulul Qamariyah Al-Quran, Quran surat apa? An-Nur ayat 3. Jadi banyak sekali dalil di Al-Quran yang menerangkan bahwa larangan pergaulan bebas dan zina itu memang benar-benar dilarang oleh agama Islam. Jadi pertemuan kali ini kita sudah memiliki berapa dalil berarti? Yang pertama Quran surat Al-Isra. Terus terus
An-Nur ayat 3. Jadi itu sangat memperkuat sekali bahwa kita harus terhindar dari Nah, baik. Adakah yang mau menyimpulkan dari pertemuan kali ini? Rafda? Jadi kesimpulannya pada pertemuan kali ini, zina itu dilarang oleh Allah. Juga buktinya sudah ada pada dalil Al-Quran pada surat Al-Isra ayat 32, Al-Furqan, kemudian An-Nur ayat 2 dan 3. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Rafda. Nah, sekarang silakan berkemas. Mari kita berdoa sebelum pulang. Silakan berkemas. Baik, silakan dipimpin berdoa, Niken. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qalbi binurihi hidayatika. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa mempelajari bab selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.